Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Dewan Hakim yang arif dan bijaksana, hadirin sebangsa setanah air yang kami banggakan. Pesatnya kemajuan zaman telah mengantarkan manusia pada era digital natif, sebagaimana yang dikatakan oleh Mark Prensky dalam Digital Imigran tahun 2001, yaitu era di mana bumi dipenuhi oleh generasi yang sejak lahirnya telah akrab dengan komputer, internet, dan perangkat digital. Di Indonesia, realitas ini terasa begitu nyata. Berdasarkan data BPS tahun 2025 mencatat sebanyak 27,94% penduduk atau setara dengan 74,93 juta masyarakat di Indonesia adalah Gen Z, yang kehidupannya sehari-hari sangat lekat dengan gadget, media sosial, dan perangkat digital. Mereka belajar, berinteraksi, bahkan membangun identitas diri melalui dunia maya. Kondisi ini membuka peluang besar bagi perkembangan ilmu pengetahuan, kreativitas, dan inovasi tanpa batas. Namun ironisnya, di tengah kemajuan teknologi digital dan kecerdasan buatan, tersimpan sisi gelap yang tak bisa diabaikan. Media sosial yang mestinya menjadi ruang silaturahmi kini menjelma menjadi arena pamer, hujatan, dan iri dengki. Bahkan kemudahan akses hiburan digital membuat sebagian generasi muda kehilangan daya juang, mengikis semangat belajar, bahkan meredupkan nilai-nilai spiritual. Pandai berlogika tapi lupa pada etika. Pandai berbicara tapi mudah menyakiti sesama. Pandai berkarya tapi lalai pada agama. Pandai terkoneksi tapi rapuh dalam empati. Bahkan pandai berteknologi tapi kosong dalam budi pekerti. Maka atas dasar inilah tergugah hati kami bertiga untuk menyampaikan sarahan Al-Quran yang berjudul Al-Quran dan Etika Teknologi di Era Kecerdasan Buatan. Sebagai rujukan awal, marilah kita dengarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 36. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولا تقف ما ليس لك به علم
Inna sam'a wal basar wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Janganlah kamu mengikuti sesuatu yang tidak kamu ketahui. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan, dan hati nurani, semua itu akan dimintai pertanggungjawabannya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin ma'asyiral muslimin yang kami banggakan. Ayat ini dimulai dengan fi'il mudhari' majzum karena diawali dengan la nahiyah, peringatan jelas melalui lafaz la taqafu yang diikuti dengan inna berupa taukid, penegasan bahawa pendengaran, penglihatan dan hati sebagai tiga instrumen utama pencarian ilmu pengetahuan akan dimintai pertanggungjawabannya. Sebagaimana tersirat dalam lafaz ulaika kana anhu mas'ula. Dalam tafsir Ibnu Katsir, beliau mengatakan la taqulu ra'aitu wa lam tara wa sami'tu wa lam tasma' wa alimtu wa lam ta'lam. Janganlah kamu berkata aku melihat padahal tidak melihat, aku mendengar padahal tidak mendengar, dan aku tahu padahal tidak tahu. Kesimpulan utama dalam penafsiran mufassir tersebut adalah bahawa ayat ini merupakan landasan pokok kewajiban kita sebagai manusia dalam menjaga akhlak mulia, terutama melalui pendengaran, penglihatan dan hati sebagai tiga anggota tubuh utama yang terpapar informasi. Karena memang berawal dari tiga anggota tubuh inilah tak jarang membuat kita terjerumus ke jurang disrupsi, ilusi dan manipulasi. Yang keduanya sangat erat kaitannya dalam tantangan membangun akhlak di era digitalisasi. Oleh karena itu, Al-Quran menjadi kunci utama dalam membangun akhlak mulia, terutama dalam mengintegrasikan AI dalam membentuk karakter mulia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadiba ayyuhadditha bi kulli ma sami'a." Cukuplah seseorang dianggap berdusta apabila ia menceritakan semua yang ia dengar. Hadis riwayat Muslim. Maka jelaslah bahawa Al-Quran menjadi benteng utama agar generasi digital tidak mudah hanyut terbawa arus informasi yang menyesatkan. Namun menjaga diri dengan sekedar menolak kebatilan belumlah cukup. Diperlukan bekal konstruktif berupa bimbingan nilai dan etika agar pemanfaatan teknologi dan media sosial benar-benar dapat membentuk karakter. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin pada bab adab al-muta'allimin wal-mu'allim, beliau mengatakan, al-ilmu bi ghairi adab dalalah wal adab bi ghairi ilm jahalah. Ilmu tanpa adab adalah kesesatan dan adab tanpa ilmu adalah kebodohan.
Hakim yang kami hormati, hadirin ma'asyiral muslimin yang kami banggakan. Pesan ini begitu relevan di era digital, di mana teknologi dan media sosial harus benar-benar digunakan dengan sebaik-baiknya. Di dalam Al-Quran pada surah Yunus ayat 57, Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan yang jelas sebagaimana pada firman-Nya yang berbunyi, Ya موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين وهدى ورحمة للمؤمنين صدق الله العظيم. Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi penyakit yang terdapat dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin ma'asyiral muslimin yang kami banggakan, Said Qutb memberikan pendekatan yang lebih reflektif terhadap ayat ini. Dalam pandangannya, Al-Quran adalah energi spiritual yang menghidupkan hati manusia serta sebagai solusi krisis spiritual manusia modern, bukan hanya sekedar teks hukum atau teologi. Dalam tafsir Al-Misbah, Quraisy Shihab memberikan penjelasan bahwa Al-Quran adalah hudan, memberi arah yang jelas tentang mana yang benar dan mana yang salah, bagaimana menjalani kehidupan secara seimbang. Dan petunjuk ini bersifat universal, namun hanya benar-benar dimanfaatkan oleh yang mau membuka diri. Dari sinilah akhlak bermedia sosial dimulai. Melalui media sosial, dakwah bukan hanya menjadi sekedar informasi, tetapi transformasi. Bukan sekedar koneksi, tetapi inspirasi. Bukan sekedar tontonan, tetapi menyentuh nurani. Sehingga umat Islam tumbuh dengan akhlak ilahi, berjalan di jalan Rabbani dan berbakti hingga akhir hayat ini. Bayangkan jika umat manusia menggunakan AI bukan hanya sekedar untuk hiburan, tetapi untuk menebarkan kebaikan, bukan untuk menyebarkan hoaks, tetapi untuk menumbuhkan rasa kasih sayang.
maka layar-layar kecil yang ada di tangan kita hari ini akan berubah menjadi mimbar-mimbar dakwah. Setiap konten menjadi amal jariah dan setiap inovasi menjadi jalan hidayah. Saat AI diarahkan dengan prinsip Al-Quran, maka ia akan berubah menjadi aset yang luar biasa, memperkuat akhlak, memperkaya adab, dan membentuk generasi yang bukan hanya cakap teknologi tetapi juga indah budi pekerti. Oleh sebab itu, kami mengajak kepada seluruh insan-insan yang beriman, marilah kita menyebarkan konten dakwah, berinovasi berbau hikmah, dan menjalani kehidupan sesuai syariah. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin ma'asyiral muslimin yang kami banggakan. Saat Al-Quran digunakan dengan prinsip Al-Quran, maka ia akan berubah menjadi aset yang luar biasa, hadirin. Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin ma'asyiral muslimin yang kami banggakan. Dengan demikian dapat kita ambil kesimpulan bahawa AI harus ditopang dengan Al-Quran agar ia dapat bermuara pada kebaikan, bukan kehancuran. Dengan prinsip dan bimbingan Al-Quran, maka ia akan berubah menjadi dakwah yang dapat membawa kebaikan, menumbuhkan rasa kasih sayang, dan membentuk karakter mulia. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Sebelum kami tutup, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Gunung Tambora saksi sejarah dan abadi, putra-putri NTB teguh menjaga budaya. Pandai teknologi tuntutan masa kini, Akhlak mulia penentu masa depan bangsa. Allahu Akbar. Akhir kata, summa salam.